Sila kala kadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa jidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KUU, Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada para pemuda dan pemudi, pelaksana, penyelenggara, panitia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak muda menjadi panitia pada acara kali ini, mudah-mudahan anak-anak muda kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi beberapa kali kita dengar sambutan-sambutan. Tadi Al-Faqih dengar
sambutan menjelaskan, menceritakan tentang bagaimana negara kita Indonesia ini pernah dijajah Belanda selama 3,5 abad, 350 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, Bapak. 350 tahun itu sudah berapa generasi itu yang merasakan penjajahan tersebut. Tadi juga ada Jepang 3,5 tahun. Belum lagi ada Portugis di sana. Belum lagi ada Inggris di sana. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi ternyata negara kita Indonesia ini dijajah itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena negara Indonesia, kalau kita dulu pernah belajar IPS itu, karena memiliki kandungan yang sangat luar biasa di dalamnya, dari rempah-rempahnya sampai ada istilah apa itu bahasa Jawanya itu, menanam kayu bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Ini di negara kita Indonesia. Tapi pertanyaannya, harus bagi kita ngambil pelajaran. Kok bisa sih 3,5 abad negara kita Indonesia dijajah luar biasa seperti itu? Nanti kita akan ketemu jawabannya, karena kita ini mudah diadu domba menurut itu. Bagaimana Belanda menyusupi di antara tempat satu ke tempat yang lainnya, kemudian diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai kita sudah merdeka sampai 77 tahun ini, kemudian kita masih muda diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Maka prinsip kita kalau tidak ingin diadu domba adalah jangan pernah kita mempercayai kabar isu yang datang kepada kita. Jangan pernah percaya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita tidak diadu domba, bagaimana agar kita tidak mudah untuk dipecah belah, untuk dicerai-beraikan. Allah firmankan dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang gak jelas, kedepankanlah untuk bertabayun. Apa tabayun? Klarifikasi, cari kejelasannya, cari kebenarannya. Apalagi tadi dikatakan juga bagaimana ulama-ulama kita sangat berjuang luar biasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka aneh kalau dikatakan ada seandainya mengatakan ulama tidak cinta NKRI Indonesia. Itu aneh bin ajaib itu orang. Pegang omongan saya, kalau ada orang mengatakan ulama tidak cinta kepada negara Indonesia, tidak cinta kepada NKRI ini, lihat orang yang bicara tersebut punya andil apa, sumbangsi apa ada dia di dalam kehidupannya sampai hari ini. Lihat orang tersebut. Kalau ada berani bilang Ustadz Kiai ulama tidak cinta NKRI, ya Allah. Siapa yang menyuruhkan pertama kali untuk berjihad dulu kalau bukan seorang kiai, seorang ulama yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Asy'ari. Siapa dulu orang yang pertama kali diajak musyawarah sama Presiden Indonesia yang pertama IR Soekarno? Siapa itu? Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, yang sampai sekarang hallnya masih ada. Beliau termasuk orang yang punya andil tentang penentuan waktu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Siapa yang pertama kali membuat lambang daripada negara Indonesia? Para ulama. Kemudian siapa yang punya andil membawa bendera pusaka Indonesia? Siapa? Para ulama. Siapa yang membuat daripada lagu kebangsaan negara Indonesia yang membantunya? Siapa? Para ulama. Bahkan kalau kita mau lihat lagi, lihat itu ulamanya ternyata dari kalangan para habaib. Coba buka sejarahnya lagi. Tapi sayang beribu sayang, kadang-kadang di IPS tidak pernah dijelaskan masalah ini. Bagaimana andilnya seorang ulama, bagaimana andilnya seorang habaib. Maka aneh kalau ada seandainya seorang mengatakan, wah ulama tidak cinta NKRI. Anda lahir tahun berapa?
Anda yang bilang ulama tidak cinta Indonesia, tidak cinta NKRI, andil Anda apa sampai hari ini untuk negara Indonesia ini? Jangan sampai kita teriak NKRI harga mati, kalau Anda hidupnya nyusahin orang. Teriak NKRI harga mati, kalau Anda suka membuat orang yang hidup di sekeliling Anda ini sumpah dengan adanya Anda. Teriak NKRI harga mati, tapi orang tersakit dengan lidahnya Anda. NKRI harga mati, tapi hidupnya suka dengan perbuatannya itu berbuat dolim sama orang lain. Ini NKRI yang model apa ini? Nabi waktu memberitahu siapa seorang muslim yang baik, siapa seorang muslimah yang sungguhnya, yang sejati, Nabi cuma katakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang muslim yang orang lain terselamatkan dari kejelekan lidahnya dan kejelekannya daripada tangannya. Ini orang muslim yang sejati. Jadi tidak usah teriak NKRI, lidahmu tuh jaga. Bagaimana orang tidak tersakiti dengan lidahmu, dengan ucapanmu? Bagaimana orang di sekitar kita ini tidak terugikan dengan perbuatan kita? Tidak usah bicara tentang NKRI kejauhan. Desa kita di mana kita tinggal ini, di Blok Bagor ini pada saat ini, kita pikirkan bagaimana orang yang hidup di sekitar kita tidak tersakiti dengan lidah kita, dengan perbuatan kita. Itu baru NKRI harga mati. Jangan terlalu jauh-jauh NKRI harga mati. Kamu yang nyusahin orang. NKRI harga mati, dimintai sumbangan acara ini nggak aja, dimintai sumbangan buat acara ini aja nggak nyumbang. Ini maaf nih, jangan sampai ada yang tersinggung ini. Ini ya aja. Tadi di rumah nggak ada obrolan loh ya. Oh ini Pak Haji yang ngadu nih, ada yang nggak nyumbang di sini, nggak ada. Nanti diputar di akhirat. Saya waktu itu di tengah sana ada orang nggak ada. Saya cuma ngobrol lebih Fayat, tadi bini Hayat, ya itu aja. Jadi jangan terlalu bicara NKRI kejauhan. Awali di mana Anda tinggal, jadilah orang yang bermanfaat. Paling tidak kalau tidak bisa bermanfaat, jangan merugikan orang, itu aja. Itu baru NKRI itu. Sekarang orang saya lihat tuh, apalagi di media sosial, NKRI harga mati, NKRI harga mati, sama istrinya jadi tabokin istrinya sendiri. Ya. NKRI harga mati, istrinya sak nuntut sama suaminya. Makanya sekali lagi Nabi itu simpel. Siapa manusia Islam, muslim muslimah yang baik, yang orang lain terselamatkan daripada lidah dan perbuatannya, itu yang kita hadirkan. Ya. Kita kembali lagi. Jadi jangan sampai kita sudah merdeka kok masih bisa diadu domba, jangan. Apalagi ada isu tentang desa kita, Blok Bagor kayak gini, nggak usah dengarkan. Kalau ada orang bicara desa kita seperti ini, tanya siapa yang ngomong, datangi orangnya, klarifikasi langsung. Jangan mau kita ini diadu domba. Desa Bagor kayak gini ya, tanya, Anda sumbernya dari mana? Dari orang ini, datangi. Anda bilang kayak gini? Tidak. Dapat dari mana? Dari orang ini. Terus dengan gitu kita insya Allah merdeka yang sungguhnya. Karena negara yang maju itu adalah negara yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelumnya. Makanya kenapa presiden pertama kita IR Soekarno mengatakan negara yang maju, negara yang hebat adalah negara yang bisa menghormati para pejuang pendahulunya. Itu negara yang hebat, negara yang maju, dia bisa menghormati. Atau bahasanya tidak merupakan baret merah ya, artinya para pejuang. Makanya saya juga kesima tadi, acaranya ada cerdas cermat, kemudian ibu-ibu yang tua-tua ngikut. Tapi nggak tahu tuh gara-gara ibu ngikut, yang kecil kalah semua kayaknya itu.
bola tadi ya perwakilan ada istrinya yang menang juga. Ini ada monopoli nggak ada ya? Kemudian juga yang Al-Fakir senang di sini itu tadi Al-Fakir dengar acaranya nggak aneh-aneh. Ini yang Al-Fakir bahas pada malam kali ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini? Jangan-jangan gara-gara kita mensyukurinya dengan cara yang tidak baik, dohirnya merdeka, tapi hakikatnya kita masih dijajah sampai hari ini. Buktinya kemiskinan masih ada di mana-mana. Orang pengen hidup nyaman masih nggak bisa. Orang pengen hidup tenang masih tercekam. Ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana cara mensyukuri daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kalau kita ingin mensyukuri Republik Indonesia dengan kemerdekaannya, dengan kita mengisi dengan cara-cara yang baik, dengan acara-acara yang baik, dengan itu kemerdekaan akan selalu diberikan oleh Allah kepada kita, insya. Kenapa saya bilang seperti ini Pak Bu? Ada satu kitab hadis bernama kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, bukan Al-Bandani. Kalau Al-Bandani Nasuhul Ibad. Ini kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi Ad-Damashqi. Itu ada yang mencari kitabnya namanya kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Di sana dijelaskan kalau ada seorang hamba yang bersyukur nanti diberi dua nikmat sekaligus, tidak dipisah, diberi dua sekaligus. Apa dua nikmat tersebut bagi orang yang bersyukur? Yang pertama, nikmat itu akan selalu dijaga oleh Allah. Maka mudah-mudahan berkah Blok Bagor yang ada di sini mensyukuri kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara yang baik, maka mudah-mudahan desa kita, blok kita, tempat kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di saat orang itu bersyukur kepada Allah, di samping itu nikmat dijaga oleh Allah, dalam kitab tersebut dijelaskan akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan kami tambah. Ini janji Allah. Maka di saat Blok Bagor mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, mengisinya dengan acara-acara yang baik, tidak mengisinya dengan acara-acara yang tidak baik, acara-acara yang berseberangan dengan syariat Nabi, acara-acara yang tidak pantas, maka mudah-mudahan desa Bagor ini bukan hanya dijaga oleh Allah, tapi akan selalu diberikan nikmat-nikmat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain itu yang Al-Fakir lihat pada malam hari ini itu apa? Adalah bagaimana di desa atau Blok Bagor ini pemuda-pemudinya diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi generasi yang baik. Ini nikmat yang harus disyukuri Pak Bu. Saya beberapa kali datang ke tempat-tempat acara. Sebelum saya datang itu banyak keluhan-keluhan. Saya tidak sebutkan tempatnya, ada di Jawa Tengah. Ada anak-anak mudanya datang ke rumah waktu saya masih ada di Cirebon. Habib, saya mau ngundang Habib ngisi, kalau tidak salah waktu itu acara Rojaban atau Maulidan, saya lupa, untuk ngisi di tempat kami Habib di Jawa Tengah. Cerita ngobrol panjang lebar. Apa Pak Bu? Di antara ceritanya yang sangat mengiris hati saya pribadi, Bib, ini acara 100% yang megang anak muda semuanya, Bib. Kok bisa seperti itu? Orang tuanya nggak ada yang mensupport, kesepuhannya nggak ada yang bantu, bahkan pengen digagalkan acara ini, Habib. Cuma kita dari Karang Taruna
kita dari para pemuda-pemudi bersatu semuanya menggalang dana, menghimpun daripada semua pemikiran sampai alhamdulillah Habib, acara ini insya Allah tetap terselenggara. Saya datang ke sana Pak Bu, luar biasa, acaranya luar biasa, dari panggungnya kemudian semua luar biasa, dan itu kata mereka 100% dan para pemuda-pemudi. Artinya apa? Di luar sana ada para pemuda-pemudi tidak diperhatikan Pak Bu, bahkan ada yang sampai ngerusak kampungnya sendiri. Maka dengan memperingatkan ini, tolong Pak Bu, ini dikawalinya anak muda ini, tolong terus dikasih aspirasi, dikasih support yang besar. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu 5-10 tahun ke depan kita tidak tahu masih ada di sini atau tidak. Kalaupun 5-10 tahun ke depan kita masih ada di sini, saya yakin ibu bapak nggak mungkin bisa bertahan sampai setengah jam di sini. Sudah ada yang mulai kulitnya keriput, ya. Karena angin malam sudah mulai kebingungan. Ada yang duduk sila nggak bertahan lama sudah harus selonjoran, ya. Rematiknya sudah mulai kambuh. Artinya tidak mungkin perjuangan ini berhenti dengan kita sudah menjadi tua. Perjuangan ini tidak boleh berhenti dengan kita meninggal dunia. Maka Blok Bagor, kalau ingin desa Bagor ini, Blok Bagor ini selalu maju dalam kebaikan-kebaikannya, maka tolong support anak-anak muda kita dengan kreasinya, dengan kepintarannya. Insya tolong Pak Bu, kalau ngadakan acara tadi saya ngobrol di sini biasanya ada acara maulidan, anak muda suruh jadi panitia. Nanti ada acara lagi Beb Isomerot, anak muda jadi panitia. Ustadz Abib ada salah, ada keliru. Salahnya mereka, kelirunya mereka karena mereka pengen lebih baik daripada hari ini. Saya yakin anak muda itu salah keliru, kenapa? Karena semangatnya. Kita ini yang kesepuhannya, kita yang sudah tuanya ini diarahkan. Jangan seperti sebagian tempat anak mudanya semangat, salah dimarahi, selesai acara diomongin sampai 2-3 minggu. Omongan anak muda itu tidak pernah habis. Anak muda Pak Bu, di saat dia salah, coba Anda koreksi. Dulu saya muda seperti mereka Anda. Dulu saya muda punya perhatian enggak dengan desa ini? Dulu waktu saya muda, andil apa yang saya berikan untuk desa ini? Sekarang saya melihat anak-anak muda yang berjuang, anak-anak muda yang semangat. Bagaimana hari ini kita yang sudah sepuh, yang sudah tua, ayo kita support mereka semuanya. Kenapa? Karena kemajuan bangsa itu ditentukan dengan generasi mudanya. Kalau generasi mudanya sudah rusak, tunggu kehancuran bangsa tersebut. Tapi kalau generasi mudanya sudah baik, sudah maju, tunggu kejayaan daripada negara tersebut. Bapak Ibu ingat waktu IR Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, siapa yang mendesak? Siapa yang bawa? Anak-anak muda kita pada saat itu. Kalau kita kembalikan lagi ke zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi menganjurkan, menginstruksikan kepada kita untuk perhatian sama anak-anak muda. Saya ambil sedikit cerita Pak Bu tentang anak muda. Dulu di zaman Nabi ada satu peperangan namanya Khandaq. Ada perang Khandaq. Khandaq itu artinya bahasa Indonesia itu parit yang besar, parit yang panjang. Karena dulu peperangan dalam Islam itu selalu dikaitkan namanya dengan yang ada kejadian tempat nama di sekeliling kejadian tersebut. Ada perang Badar dulu. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena peperangan itu terjadi di danau yang kecil, bahasa Arabnya Badrun atau Badar. Ada perang Uhud. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena kejadiannya di antara gunung Uhud. Ada perang Khaybar. Kenapa dinamakan perang Khaybar? Karena kejadiannya kaum muslimin ingin menghancurkan benteng orang kafir yang besar, namanya Khaybar. Dinamakan perang Khaybar.
Ini perang Khandaq dinamakan perang Khandaq karena waktu itu Nabi akan diserang oleh orang kafir Quraisy, cuma keadaannya belum memungkinkan. Sehingga Nabi cegat, Nabi halangi mereka dengan dibuat pembatas parit yang besar namanya Khandaq. Di saat orang-orang kafir akan menyerang, mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka dihadapkan dengan parit yang besar. Mereka nggak bisa maju. Akhirnya ada tokoh mereka, pentolan mereka, jagoan mereka yang bernama Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ngelihat parit yang besar itu cuma disenyumin aja. Amr bin Abi Wud mundur dengan kudanya, dipacu kudanya. Dengan kehebatan Amr bin Abi Wud ini, Amr bin Abi Wud bisa melewati parit yang besar tersebut. Akhirnya Amr bin Abi Wud berteriak-teriak, "Hei Muhammad, wahai Muhammad, keluarkan jagoan-jagoan Islam." Nih Amr bin Abi Wud lawan Amr bin Abi Wud. Mana orang Islam yang katanya rindu dengan surga? Sini saya kirim mati, dia langsung masuk surga katanya. Mana orang Islam yang mengatakan orang kafir akan masuk neraka? Nih Amr bin Abi Wud, bunuh Amr bin Abi Wud biar saya masuk neraka. Ditantang. Sehingga setelah itu Nabi kumpulkan sahabat-sahabat Nabi. Nabi berkata, siapa yang akan melawan Amr bin Abi Wud? Angkat tangan Pak Bu. Seorang anak muda yang diceritakan usianya baru 16 atau 17 tahun. Siapa anak muda tersebut? Namanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saya ya Rasulullah yang melawan Amr bin Abi Wud. Kata Nabi, "Hei Ali, kamu masih muda, kamu masih kecil, jangan kamu." Ditawarkan lagi sama Nabi, siapa yang lawan Amr bin Abi Wud? Sayyidina Ali angkat tangan lagi, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Jangan, kamu masih kecil." Nabi tawarkan lagi yang ketiga kalinya, siapa yang melawan Amr bin Abi Wud? Imam Ali angkat tangan lagi, "Saya ya Rasulullah." Demi Allah wahai Rasul, saya sudah minta 3 kali, maka izinkan saya untuk melawan Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini Pak Bu, dalam cerita dia lawan 100 orang menang, gak pakai mundur. Ini Amr bin Abi Wud. Jadi kebayang gimana hebatnya, gimana kuatnya, sehingga Nabi khawatir. Tapi karena Imam Ali sudah minta 3 kali, dikasih izin maju. Di saat akan maju, pedang Nabi yang namanya Dzulfiqar diberikan kepada Imam Ali. "Wahai Ali, lawan Amr bin Abi Wud dengan pedangku ini yang namanya Dzulfiqar." Di saat Imam Ali maju ke medan laga untuk bertempur, Amr bin Abi Wud lihat, kok yang dikirim Muhammad anak bau kencur, kata Amr bin Abi Wud. Setelah dilihat, "Loh Ali, Ali, ayah kamu Abdul Muthalib itu teman baik saya, sehingga jangan sampai hari ini saya harus memenggal kepala anaknya Abdul Muthalib sampai rusak pertemanan saya dengan Abdul Muthalib." Artinya apa? Diremehkan Imam Ali, anak bau kencur katanya. Imam Ali menjawab, "Hei Amr bin Abi Wud, saya ini memang anak kecil, tapi ingatlah saya ini anaknya serigala," kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dikeluarkan pedangnya, ditebas kaki kudanya, tersungkur Amr bin Abi Wud seketika itu juga. Bangun Amr bin Abi Wud dengan wajahnya yang sudah berlumuran dengan debu, kemudian berkata, "Hei Ali, sekarang kita duel." Terjadi pertempuran yang sangat luar biasa, sampai dikisahkan orang Islam tidak bisa melihat Imam Ali, orang kafir tidak bisa melihat Amr bin Abi Wud. Saking dahsyatnya itu perang. Debu berterbangan semuanya, pasir berterbangan, saking dahsyatnya itu perang. Sekali lagi kaum muslimin tidak bisa melihat Imam Ali, orang kafir tidak bisa melihat Amr bin Abi Wud. Setelah sekian lama peperangan itu terjadi, Imam Ali tiba-tiba keluar. Loncat Imam Ali. Lalu Amr bin Abi bilang, "Hei Ali, jangan pengecut kamu lari dari pertempuran ini."
Setelah ini debu dan pasir semuanya sudah tidak berterbangan lagi, Imam Ali berkata, wahai Amr bin Abdi Wud, kalau kamu melangkah satu langkah saja, tubuhmu akan terbelah menjadi dua. Kata Amr bin Abdi, kurang ajar, anak bau kencur ngancam-ngancam saya. Hei Ali, lihat saya melangkah tidak akan binasa. Ternyata Amr bin Abdi Wud melangkah selangkah, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua pada saat itu juga. Ternyata Amr bin Abdi Wud di saat perang dengan Imam Ali sudah membelah daripada badannya Amr bin Abdi Wud. Saking tajamnya pedang Nabi yang namanya Dzulfiqar, itu pedang sudah menebas daripada Amr bin Abdi Wud. Saking tajamnya tidak terasa, orangnya sampai masih bisa ngomong, selangkah langsung terbelah menjadi dua. Bahkan para ulama sejarawan menceritakan, kalau seandainya itu Amr bin Abdi Wud yang terbelah menjadi dua, kalau ditimbang itu seimbang semuanya. Kalau beratnya Amr bin Abdi Wud contohnya 100 kilo, yang bagian kiri 50 kilo, yang bagian kanan 50 kilo, ditebas betul-betul dari tengah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Para ulama bercerita, kenapa di saat Nabi memerintahkan untuk perang sahabat dengan Amr bin Abdi Wud, kenapa sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang angkat tangannya? Kata para ulama, sahabat-sahabat Nabi nggak pengecut. Sahabat-sahabat Nabi rindu surga, cita-citanya mati di medan laga. Tapi di saat sahabat Nabi akan mengangkat tangannya, Imam Ali selalu mendahului mereka. Dan Nabi hari itu ingin menjelaskan dan mengisahkan untuk anak muda hari ini bagaimana peranan anak muda di zaman Nabi. Wahai anak muda, Nabi sangat memberikan peluang besar kepada anak muda di zamannya, memberikan perhatian khusus di zamannya. Imam Ali dijadikan wakil Islam perang dengan Amr bin Abdi Wud, membawa nama baik Islam, membawa nama baik daripada kaum muslimin, perang dengan Amr bin Abdi Wud. Bagaimana Nabi memasrahkan marwah, martabat, harga diri daripada agama Islam dengan Imam Ali pada saat itu perang dengan Amr bin Abdi Wud. Wahai anak muda, jangan kau isi hari-harimu hari ini dengan main game, dengan main HP, dengan duduk nongkrong tidak jelas. Buatlah bagaimana desa Anda, kota Anda, negara Anda bisa maju, berkembang dengan adanya Anda menjadi anak muda pada hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu, anak muda adalah anak muda. Dia terkadang semangat, terkadang juga loh, kadang semangat, kadang loyo, kadang bergairah, kadang lembek. Itulah anak muda. Tapi sungguh di saat orang tuanya seperti Nabi Muhammad, para orang tuanya, ustadz, kiai, ulamanya, kesepuhannya, perangkat desanya mensupport anak muda untuk berkreasi, mensupport anak muda untuk menjadi seorang pemimpin, mensupport anak muda jadi panitia, mensupport anak muda untuk membuat satu gebrakan. Saya yakin anak muda kita semuanya bisa lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Maka harus selalu kita support anak-anak muda ini, Bapak. Ya Allah, Bapak Ibu tidak melihat di luar sana ada anak muda yang sangat merusak kampungnya sendiri. Ini alhamdulillah, acara tadi saya dengar ada anak mudanya, ada panitianya anak muda. Tinggal bagaimana hari ini, yuk kita support. Tidak usah digunjing, tidak usah diomongi. Punya kekurangan, dia manusia sama seperti kita. Kenapa kita punya kekurangan? Kita nggak mau ngomongin diri kita sendiri. Tapi di saat anak muda punya kekurangan, kenapa kita harus ngomongin mereka? Dan saya ingatkan sekali lagi, 5-10 tahun ke depan kita mungkin sudah tidak di sini lagi. Mungkin kalau di sini pun kita sudah nggak bisa keluar malam-malam kayak gini. Ya tuh, saya dari tadi lihat ibu-ibu tuh sudah banyak yang selonjoran. Tadi cuma 1-2, sekarang sudah 5-7 orang gitu. Encoknya, rematiknya sudah mulai datang ya. Saya tanya Bapak Ibu,
semuanya jawab yang kompak. Kira-kira anak muda di Blok Bagor ini baik tidak? Semangat tidak? Antusias tidak? Kira-kira kalau anak muda di Blok Bagor kalau disupport baik tidak? Kalau didukung baik tidak? Yuk bareng-bareng kita support pemuda-pemudi di Bagor untuk selalu lebih baik daripada hari ini. Insya tidak boleh ada omongan-omongan setelah acara ini selesai. Oh acaranya kurang ini, oh acaranya kurang ini, oh acaranya kurang ini. Hei para bapak, para ibu, membuat acara tidak segampang Anda berbicara. Saya bicara seperti ini karena saya juga pernah jadi anak muda dan sampai sekarang masih anak muda. Oh Habib sudah tua. Oh saya lahir tahun 89. Saya masih punya usia 33 tahun ini. Makanya kenapa saya nggak sonjoran kayak bapak, kayak ibu. Kenapa? Karena saya belum rematik. Dan mudah-mudahan jangan rematik. Saya pernah ngadakan acara, ya Allah luar biasa. Saya ini Pak Bu, sedikit mungkin saya mengenalkan sebelum saya akhiri. Saya ini aslinya orang Pemalang, Jawa Tengah. Saya punya abah itu orang Pemalang, Jawa Tengah. Saya punya ibu Kadipaten Majalengka. Saya mondok itu jauh Pak Bu, di Jawa Timur. Saya mondok itu di pondok pesantren namanya Dalua. Banyak orang Indramayu juga mondok di sana tuh banyak. Saya mondok di sana dari tahun 2001 sampai 2012. 2013 sampai 2019 saya khidmah di pesantrennya Buya Yahya di Cirebon Sendang Sumber. 2019 saya pindah hijrah melalui instruksi arahan saya punya guru Dr. Ustadz Bimsiga Baharun untuk berhijrah dari Cirebon. Terserah hijrahnya kemana, sehingga cerita saya sekarang tinggalnya di Kuningan Windu Haji. Jadi kalau ke Kuningan itu ada makam namanya Syekh Muhibat yang besok itu mau ngadakan acara yang isi Abah Lutfi bin Yahya. Itu saya tinggal di sana Pak Bu. Saya waktu mau tinggal di sana, belum tinggal, mau tinggal, ada beberapa orang datang ke saya bilang gini, Habib, kalau nanti Habib jadi tinggal di sini, Habib tidak usah repot-repot buat majelis taklim, buat bawa-bawa sama ibu-ibunya. Tempat kami Habib, Windu Haji ini tidak kurang dari ustadz, tidak kurang dari kiai. Majelis taklim pagi saja kalau Habib mau ada 3 sampai 4 majelis paginya saja ini. Karena di tempat kami Habib, alumni Ciwaringin, Cirebon banyak, sama alumni Tasik, Manunjaya banyak. Tapi Habib, di tempat kami ini yang belum digarap itu adalah anak muda. Yang belum digarap adalah anak muda. Jadi Habib kalau jadi tinggal di sini, tolong Habib urus anak muda saja, tidak usah yang tua-tua yang bau tanah, nggak usah. Kenapa Bu? Ibu tawa-tawa bau tanah. Masih mending yang tua sudah pernah mengalami masa tuh, yang muda belum tentu mengalami masa tuh. Betul nggak? Yang tua dibilang tua sudah pernah mengalami masa tuh, yang neriak tua belum tentu mengalami masa tuh. Tapi mudah-mudahan kita yang sehat walafiat terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Pak Bu, singkat cerita, saya tinggal sampai detik ini di Windu Haji. Saya buat program namanya ngopi. Apa? Ngopi, bukan ngeteh, bukan. Ngopi, ngobrol perkara iman, tanya jawab masalah agama. Itu programnya cuma tanya jawab, ngobrol, tanya jawab dari jam 8:30 sampai jam 10. Itu programnya khusus untuk anak muda yang belum mau ke masjid, belum mau ke musola, belum mau ke majelis taklim, diajak ustadz ke ulama nggak pernah mau. Itu tugas saya. Bagaimana cara membuatnya? Satu, saya cari anak muda nih nongkrongnya di mana. Sehingga tolong para ustadz di tempat ini jangan cuma ngisi acara di masjid, di musola saja.
Jangan cuma di majelis kali di pesantren aja. Yuk sekali-kali jalan-jalan ke pelosok kampung di Blok Bagor, cari anak muda nongkrongnya di mana. Kalau seandainya kita buka majelis ustadz ya ulama, minta maaf sekali lagi, kok yang hadir yang tua-tua, yang muda-mudanya enggak ada. Padahal di kampung ini banyak anak muda. PR bagi kita, di mana anak muda? Jangan diam saja. Yuk malam-malam kita jalan di sebelah kiri Awisisa, cari ini anak muda nongkrongnya di mana. Itu yang saya lakukan, Pak. Saya cari anak muda itu di Windows, nongkrongnya di mana. Satu, saya cari nongkrongnya. Kedua, setelah saya dapat tongkrongan mereka, yang kedua saya cari kepala tongkrongannya itu siapa. Pasti ada. Setelah saya dapat kepala tongkrongnya siapa, besok atau lusa saya datang ke rumahnya dengan catatan saya bawa teman saya yang kenal dengan kepala tongkrongan tersebut. Saya datang ke sana silaturahmi. Kemudian yang keempat, saya suarakan saya punya program namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Saya jelaskan programnya seperti apa. Nanti kita kumpul dari jam 8:30 malam sampai jam 10, itu full murni tanya jawab semuanya. Nggak ada ceramah, nggak ada baca rotib, nggak ada baca wirid, nggak ada baca maulid, nggak ada istighosah, tahlilan, entah ayat, tidak ada. Itu semuanya kita ngobrol saja. Alhamdulillah, Babu. Tahun pertama saya ada acara milad ulang tahun majelis saya, namanya Al-Wasilah. Ya, nanti kalau mau lihat, yang punya HP buka HP-nya, lihat di YouTube, Facebook, Instagram, klik nama saya Habib Novel Al-Atos. Seperti acara kita malam hari ini, yaitu Tasyakuran Kemerdekaan Indonesia di Blok Bagor. Nanti silakan ini di live-kan, lihat di YouTube itu ada. Klik saja Habib Novel Al-Atos, lihat yang paling atas. Itu acara kita pada malam kali ini. Itu saya setelah itu buat acara ngopi. Itu Al-Fakir mengada acara milad ulang tahun majelis yang pertama. Itu 90% panitianya anak muda semuanya. Dan kemarin itu bulan Sya'ban yang kemarin saya ngadakan acara di milad yang kedua, alhamdulillah Pak Bu, yang hadir 6.000 sampai 8.000 orang. Padahal saya pendatang, majelis baru 2 tahun. Orang window hajinya sendiri geleng-geleng, banyak yang nanya, Bib, antum kan baru datang di sini, majelis baru 2 tahun, mengadakan acara yang hadir banyak seperti ini. Bahkan ada sampai 7 bis. Ada 4 bis dari Majalengka, ada 2 bis dari Sumedang, ada 1 bis dari Purbalingga. Kenapa bisa seperti ini? Satu, saya jawab ini semuanya karena Allah. Tahadusan Benema 1, karena yang mengisi saya punya guru, insya Allah mendatangkan keberkahan, Ustaz Segaf Bahru. Kedua, ini semua karena jasa anak-anak muda yang sangat support, semangat mendukung. Bapak Ibu lihat acara milad, klik Habib Novel Al-Atos, buka di itu Habib Novel Al-Atos, milad majlis. Itu acaranya siang-siang, hujan, yang hadir 6.000 sampai 8.000 kata orang-orang yang hadir, panitia kita yang ada di belakang. Kenapa bisa sukses seperti itu, Om Muhammad? Ternyata itu semua saya yakin tidak lepas daripada perjuangan anak-anakmu. Kita support, sok mau buat apa, mau buat ini Beb, mau buat ini Ustaz, mau buat ini, silakan kita support, kita dukung sampai akhirnya acaranya sangat luar biasa. Maka sekali lagi, Blok Bagor kalau ingin besar, mau berjaya, bukan hari ini saja, sampai seterusnya. Blok Bagor ini menjadi blok paling baik, menjadi desa paling baik, menjadi tempat paling baik. Tolong support anak muda dengan kegiatannya, dukung anak muda dengan pemikirannya, selama positif, selama baik, dukung, support. Insya Allah kita walaupun sudah meninggal dunia, Blok Bagor ini namanya akan selalu harum. Insya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya siap mendukung pemuda-pemudi Blok Bagor? Siap mendukung? Siap mensupport, siap membantu. Wahai para anak muda,
Wahai para pemudi, ini sudah semangat bapak ibunya. Yuk nanti acara dekat ini ada namanya acara maulid, acara maulidah. Yuk buat acaranya, targetkan acaranya 2 kali lebih ramai pada malam hari ini. Insya undang blok-blok luar, kasih undangan musola-musola, undangan masjid-masjid. Jangan pernah ragu masalah biaya. Yang ngatur rezeki adalah yang menggerakkan hati manusia adalah jangan dikit-dikit dot. Aduh Habib biayana, aduh Habib nyawa panggung, aduh Habib snack, aduh Habib ini, aduh Habib tuh. Dengar, hei anak muda, bapak ibu, kira-kira kalau nanti bulan Maulid mengadakan acara lebih besar dari ini, siap mendukung, siap mensupport, siap membantu, siap keluar uang? Insya pegang, anak muda nih semuanya siap, khususnya duit. Awas nih, jangan ngikut-ngikutan, siap keluar duit, siap di hatinya, waduh udah siap ini. Bapak ibu kalau ingin mudah mengeluarkan uang itu jangan pakai matematika manusia, berat. Kalau matematika manusia punya uang 10.000 dikeluarkan sodakokan 5.000, tinggal berapa? Tinggal 5.000. Tapi kalau pakai matematika Allah, yang kita keluarkan 1 diganti minimal 10 kali lipat. Kita punya uang 10.000 dikeluarkan 5.000 dikali 10 kali lipat, jadi berapa? 50.000 bertambah. Apalagi Habib Thohir Al-Kaf Tegal almarhum, beliau mengatakan manusia yang paling bahagia setelah meninggalnya adalah manusia yang dikubur jasadnya amal solehnya tidak pernah putus sama sekali. Sudah dikubur nggak bisa beramal Pak Bu, tapi kata beliau ada manusia yang dia sudah dikubur almarhum almarhumah tidak bisa beramal, dia tidak bisa ngapa-ngapain tapi amalnya terus ngalir sampai hari kiamat. Siapa mereka itu? Kata beliau adalah mereka manusia di saat hidupnya menginvestasikan hartanya, mensodakokan uangnya untuk kepentingan agama. Sekarang saya tanya Pak Bu, di Blok Bagor para ibu-ibu nih, kalau ada ibu-ibu ya meninggal punya emas 30 kilo, kira-kira ibu itu emas 30 kilonya dimasang ke kuburan dah? Dimasang ke kuburan dah? Emas 30 kilo masang ke kuburan dah? Jadi milik siapa? Jadi milik ahli waris. Bapak punya mobil, saya nggak usah nyebutkan mereknya, kode etik ini, promosi lagi mah. Bapak punya mobil, punya motor, punya sawah, punya rumah, punya uang. Kira-kira di Blok Bagor kalau ada orang kayak gitu, pernah enggak ada orang Blok Bagor waktu dikubur mobilnya dimasukin ke kuburan? Ada. Motornya dimasukkan ke kuburan? Ada. Tanahnya yang 1 hektar dimasukkan ke kuburan? Ada. Uangnya dimasukkan ke kuburan? Ada. Ternyata tidak ada. Sama di Kuningan tidak ada Bu, di Pemalang tidak ada. Ternyata kalau kita sudah meninggal dunia, harta kita jadi ahli waris. Dan nanti kata Nabi, harta yang jadi milik kita yang kita sodakokan. Mumpung Pak Bu kita masih hidup, ayo sodakokan harta kita biar nanti kita meninggal dunia kita dapat amal Sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya, jawab yang cepat yang kompak. Bapak Ibu meninggal dunia punya uang 1 miliar, meninggal punya uang 1 miliar, sama Bapak Ibu meninggal dunia punya sodako jariah 100.000, pilih mana? 100.000 atau 1 miliar? 1 miliar 100.000. Kalau 1 miliar itu tidak jadi milik kita. Kenapa? Karena belum tentu anak kita ingat sama kita. Berapa banyak anak depan orang tuanya enggih. Tapi orang tuanya sudah meninggal dunia foya-foya. Wasiatna kalau ibu meninggal
tolong nanti ini 30 juta disodakokan untuk masjid buat amal jariah ibu. Iya bu, ibunya meninggal. Setelah meninggal eman-eman daripada 30 juta untuk sodako, saya nggak ngerasain, lebih baik untuk beli motor. Sebagai penutup Pak Bu, memang sodako itu berat. Tapi orang yang beriman pasti akan mudah bersodako. Kenapa? Karena mereka rindu akhirat, karena harta yang jadi miliknya yang kita sodakokan. Sebagai penutup, ada seorang ulama, dia ngajar seperti ini, dia bilang kayak gini, orang yang bersodako itu akan mengalahkan 70 setan. Orang yang bersodako akan mengalahkan 70 setan. Artinya orang kalau mau sodako nih banyak setan nih. Ibu nih mau ngeluarin duit, tuh eman-eman ya, itu setan gitu. Sehingga dikisahkan ini ulama setelah cerita kayak gitu, ada zamannya bilang gini, Kiai, saya mau mengalahkan 70 setan. Artinya saya pengen sodako. Tunggu sebentar Kiai, saya pulang ke rumah. Wah, gagah. Pulang ke rumah, ngambil duit, mau sodako, mau mengalahkan 70 setan, ambil duit. Wah, gagah, saya kalahin 70 setan. Pas mau keluar rumah dicegat sama istrinya, ditanya, Bang mau kemana? Mau ke pengajian. Itu megang apa di tangannya? Megang uang. Uangnya mau diapakan Bang? Mau disodakokan. Bang jangan Bang, disimpan saja. Suaminya bilang, loh bukannya kita sudah cukup nih hidup semuanya, kita juga punya celengan. Sudahlah Bang, jangan sampai gara-gara kamu sodako kita sampai ribut, sampai cerai nanti. Akhirnya yang tadinya mau sodako tidak jadi sodako, ditaruh lagi. Keluar ini laki-laki yang tadinya semangat, murung kayak gini jalannya. Ditanya sama Kiai, gimana sudah bisa mengalahkan 70 seton? Orang ini bilang, Kiai, saya tadi sudah mengalahkan 70 seton, tapi ibunya seton ada di rumah saya. Ibunya setan ada di rumah. Saya tanya di Blok Bagor, ada nggak ibunya setan? Di Blok Bagor ada nggak ibunya setan? Di Blok Bagor ada nggak bapaknya setan? Tidak ada. Buktinya apa? Acara ini menjadi bukti Blok Bagor semuanya peduli dengan Republik Indonesia. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi Pak Bu, tolong ini amanah anak muda, tolong disupport, tolong dibantu, tolong disemangati, diarahkan. Kalau acara malam ini ada kekurangan, itulah anak muda kita yang punya kekurangan, karena mereka manusia bukan malaikat. Tapi seorang manusia yang hebat bukan melihat kekurangan orang, tapi membantu kekurangan orang untuk menjadikan lebih sempurna dan lebih baik lagi. Maka nanti acara maulid tolong disupport, dibantu bagaimana nanti acara yang lebih besar lagi. Kalau perlu dari ujung ke ujung pakai tenda semuanya, kalau perlu semua blok yang ada di tempat ini diundang sama Blok Bagor untuk menyaksikan. Inilah generasi daripada bangsa Republik Indonesia di Blok Bagor, semuanya cinta Republik Indonesia, cinta dengan acaranya Nabi Muhammad, cinta dengan Ustadz, Kiai dan para ulama. Insya Allah. Anak muda awas, jaga, ini amanah. Nanti bulan Maulid ngadakan acara yang besar, gak usah minder masalah biaya, yang ngatur si Allah. Blok Bagor ini semuanya bager. Tahu bagar? Bagar tuh baik, bagus. Jadi nggak usah bingung masalah biaya. Insya Allah semuanya gotong royong, saling tolong menolong. Nanti insya Allah acaranya lebih meriah lagi. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan berkah acara ini yang datang ke tempat ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkah daripada acara kemerdekaan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan negara kita Indonesia ini selalu merdeka di mata Allah Subhanahu Wa Taala.
merdeka di mata manusia, merdeka dalam artian lepas dari penjajahan, lepas daripada belenggu-belenggu, lepas daripada niat busuk manusia yang pingin menghancurkan negara Indonesia. Ya Allah, kalau ada di luar sana manusia-manusia yang punya niat tidak baik dengan negara kami Indonesia ini, berikan hidayah taufik kepada mereka agar mereka tidak melanjutkan niat yang busuk tersebut, niat yang tidak baik tersebut. Kalau mereka masih melanjutkan punya niat yang baik pengen menghancurkan negara kami Indonesia ini, kembalikan niat busuk mereka kepada diri mereka, kembalikan niat busuk mereka kepada keluarga mereka, kembalikan niat busuk mereka kepada semua kelompok mereka. Ya Allah, maka jaga negara kami Indonesia ya Allah daripada musibah, daripada bencana, daripada penyakit, daripada segala sesuatu khususnya yang bisa memecah belah daripada Republik Indonesia ini. Ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak muda kami. Ya Allah, berikan semangat kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan persatuan kepada mereka, berikan kekompakan kepada mereka, berikan ke mereka kekuatan untuk menjadi anak muda, menjadi generasi bangsa yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan berikan kekuatan juga ya Allah kepada ustadz, kiai, ulama kami, kepada segenap aparatur pemerintahan kami, khususnya perangkat desa kami. Berikan kekuatan untuk para kesepuhan kami, orang tua kami, semuanya untuk kompak bersatu memajukan negara kami Indonesia dengan baik, memajukan kota kami dengan baik, khususnya Blok Bagor ini agar kedepannya selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini, kami punya hajat, kami punya keinginan, kami punya harapan, kami punya doa banyak sekali ya Allah. Maka jangan kau keluarkan kami dari tempat ini daripada kecewa. Doa kami tidak kau kabulkan ya Allah. Kami berhusnuzon kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami, bapaknya, ibunya, pemudanya, semua yang datang ke tempat ini, pulang dari acara ini, semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaannya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hajat-hajat kita pada hari ini, wabil khusus setelah panjang umur, sehat wal afiyah, Allah cabut nyawa kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan ibadah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan beramal soleh. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan berbuat dosa, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan maksiat. Cabutlah nyawa kami ya Allah, sebaik-baik orang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat berkah acara ini ya Allah, jadikan kami semuanya ahli sholat. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat satu kali saja di usia baliknya, dia tinggalkan sholat dan belum diqadha, maka neraka jahanam balasan baginya. Ya Allah, kami tidak rela kalau ada di antara kami yang datang ke tempat ini masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat. Maka berkah acara ini Allah, kalau ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat mulai malam hari ini ya Allah, jadikan kami semuanya ahli sholat, ahli sholat, ahli sholat. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami bisa mengqadha sholat yang selama ini kami tinggalkan ya Allah. Dan mudahkan lisan, mulut dan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Saya lagi tolongin anak muda diperhatikan, disupport biar blog kita ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.